Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Atika Nur Karimah, Ismalia Khairunisa, Rizkita SI, Erni Susilowati, Mila Nur Lutfia, dan juga Kanasta Fauzul Haq akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai standar penilaian pendidikan. Untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian standar penilaian pendidikan. Menurut Permendikbud 23 tahun 2016, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan juga menengah. Standar penilaian pendidikan tersebut sebagai acuan penilaian bagi pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah pada pendidikan dasar dan menengah. Standar penilaian pendidikan bertujuan untuk yang pertama, perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian. Yang kedua yaitu pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, efektif, efisien, dan sesuai konteks sosial budaya. Dan yang ketiga yaitu pelaporan hasil belajar penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pendekatan penilaian. Prinsip-prinsip penilaian memegang peranan penting dalam melakukan suatu penilaian, serta sangat menentukan dalam menilai hasil belajar siswa atau mahasiswa. Untuk memperoleh hasil penilaian yang lebih baik, maka pelaksanaan penilaian hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip umum sebagai berikut. Yang pertama yaitu kontinuitas. Maksudnya di sini yaitu berkelanjutan. Penilaian tidak boleh dilakukan secara insidental karena pendidikan dan pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang berkelanjutan. Yang kedua, komprehensif. Dalam melakukan penilaian terhadap suatu objek harus mengambil seluruh dari objek itu sebagai bahan penilaian. Misalnya, jika objek penilaian adalah peserta didik, maka yang dinilai adalah seluruh aspek kepribadian peserta didik yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Yang ketiga, objektivitas. Jadi, penilaian itu hendaknya dilakukan secara objektif sesuai dengan kemampuan peserta didik. Artinya, semua perasaan, keinginan, prasangka negatif, senang dan tidak senang harus dijauhkan. Penilaian harus dilakukan sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya. Yang keempat, kooperatif. Untuk melihat prestasi belajar peserta didik secara utuh, guru hendaknya bekerja sama dengan guru yang juga termasuk orang tua. Prinsip kooperatif ini sangat erat hubungannya dengan ketiga prinsip sebelumnya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah mengenai ruang lingkup penilaian. Nah, dalam hal ini, seperti yang kita ketahui, penilaian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama pada penilaian kompetensi sikap, pada kompetensi pengetahuan, dan pada kompetensi psikomotorik atau keterampilan. Nah, untuk yang pertama adalah pada ruang lingkup penilaian pada kompetensi sikap. Nah, dalam ranah sikap ini terdapat 5 jenjang proses berpikir. Nah, yang pertama mengenai kemampuan menerima. Nah, kemampuan menerima ini adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan dari luar dalam bentuk masalah, situasi, atau gejala. Nah, pada tahap ini, peserta didik memiliki keinginan untuk memperhatikan sesuatu fenomena khusus atau stimulus atau rangsangan. Nah, dalam hal ini, peran pendidik untuk mengetahui dan mengarahkan perhatian peserta didik pada fenomena yang menjadi pembelajaran afektif. Lalu,
ruang lingkup yang kedua adalah pada kemampuan merespon. Nah, kemampuan merespon ini adalah kemampuan untuk mengikut sertakan dirinya, dalam hal ini peserta didik, secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Nah, pada tahap ini peserta didik tidak hanya memperhatikan, tapi juga bereaksi. Lalu, kemampuan selanjutnya adalah kemampuan menilai, yaitu kemampuan memberikan nilai atau penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek. Lalu, kemampuan mengatur atau mengorganisasikan, yaitu kemampuan mempertemukan atau menemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai yang baru yang lebih universal yang membawa kepada perbaikan umum. Lalu yang terakhir adalah kemampuan berkarakter. Nah, kemampuan berkarakter ini yaitu kemampuan memadukan sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang akan mempengaruhi pola kepribadian atau tingkah lakunya. Lalu yang selanjutnya adalah ruang lingkup penilaian pada kompetensi pengetahuan. Dalam ranah kompetensi pengetahuan ini atau yang kita kenal dengan ranah kognitif, terdapat 6 jenjang proses berpikir, yaitu yang meliputi yang pertama adalah pengetahuan atau ingatan atau knowledge. Nah, yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat kembali mengenai istilah, rumus, ide, ataupun gejala. Lalu yang kedua adalah pemahaman atau comprehension. Nah, di sini adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu. Yang ketiga adalah penerapan atau application, adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, metode-metode, prinsip ataupun tata cara dalam situasi yang baru dan konkret. Nah, yang selanjutnya adalah analisis. Analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Lalu yang selanjutnya adalah sintesis, yaitu kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analitis dengan memadukan bagian-bagian sehingga menjadi suatu pola yang berstruktur atau membentuk pola yang baru. Lalu selanjutnya adalah evaluasi atau evaluation. Nah, dalam hal ini adalah kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai, ataupun ide-ide. Lalu ruang lingkup penilaian pada kompetensi keterampilan, itu mencakup yang pertama adalah imitasi. Nah, imitasi adalah kemampuan melakukan kegiatan yang sederhana dan sama persis seperti apa yang dilihatnya atau diperhatikannya. Yang kedua ada manipulasi. Nah, manipulasi adalah kegiatan melakukan suatu kegiatan yang sebelumnya belum pernah dilihat, tetapi berdasarkan pedoman atau petunjuk. Yang ketiga adalah presisi, yaitu kemampuan tingkat presisi adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat sehingga
mampu menghasilkan produk kerja yang tepat. Lalu selanjutnya adalah artikulasi. Kemampuan pada tingkat artikulasi ini adalah kemampuan peserta didik melakukan kegiatan yang kompleks dan tepat sehingga hasil kerjanya merupakan sesuatu yang utuh. Lalu yang terakhir adalah naturalisasi. Naturalisasi adalah kemampuan pada tingkat melakukan kegiatan secara refleks, yakni kegiatan yang melibatkan fisik saja, sehingga efektivitas kerja tinggi. Untuk materi yang selanjutnya mengenai teknik dan instrumen penilaian. Penilaian hasil belajar siswa ini meliputi sikap, keterampilan, dan kemampuan pengetahuan, serta dilakukan secara seimbang untuk mengetahui bahwa setiap siswa memenuhi standar yang telah ditetapkan. Konten penilaian mencangkup ruang lingkup materi, kemampuan mata pelajaran, atau kompetensi program dan proses. Adapun teknik dan instrumen dibagi menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Untuk yang pertama, dalam penilaian pada kompetensi sikap, pendidik melakukan penilaian dengan cara melakukan teknik observasi. Penilaian diri, penilaian teman sejawat oleh siswa dan jurnal. Instrumen yang diterapkan untuk teknik observasi, penilaian, personal penilaian antar siswa dengan menggunakan daftar cek atau skala penilaian yang disertai rubrik untuk jurnal berbentuk catatan pendidik. Jurnal merupakan kumpulan dokumen catatan guru atau tenaga kependidikan di lingkungan sekolah tentang sikap baik dan sikap buruk semasa dan di luar proses pembelajaran mata pelajaran. Nah, untuk yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan, guru menilai kompetensi pengetahuan dengan menggunakan teknik teks tulis, yaitu menyeleksi jawaban pilihan ganda, 2 memilih salah satu benar atau salah, menyediakan jawaban seperti isi atau melengkapi. Nah, untuk yang kedua, teks lisan. Nah, teks lisan ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan juga, sehingga menumbuhkan sikap berani berpendapat. Jawaban dapat berupa kata, frase, kalimat maupun paragraf. Nah, untuk yang terakhir yaitu tugas. Tugasan adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik yang dapat berupa pekerjaan rumah baik secara individu maupun kelompok yang sesuai dengan karakteristik tugasnya. Untuk yang ketiga, penilaian pada kompetensi keterampilan. Guru menilai kompetensi keterampilan menggunakan penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut siswa mendemonstrasikan suatu kompetensi spesifik dengan menggunakan teknik uji praktek, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berbentuk daftar cek maupun skala penilaian yang disempurnakan dengan rubrik. Instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, mempresentasikan kemampuan yang dinilai. Yang kedua, susunan penilaian memenuhi persyaratan teknik sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa yang baik dan benar, serta komunikatif sesuai dengan perkembangan siswa. Prinsip yang paling penting dari penilaian autentik adalah dalam pembelajaran tidak hanya menilai apa saja yang sudah diketahui oleh siswa, akan tetapi juga menilai apa yang dapat dilakukan oleh siswa setelah pembelajaran selesai, sehingga kualitas hasil belajar dan kerja siswa dapat menyelesaikan tugas dapat diukur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dalam melakukan penilaian autentik ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, autentik dari instrumen yang digunakan. Menggunakan instrumen yang bervariasi yang disesuaikan dengan karakteristik atau tuntutan kompetensi yang ada di kurikulum. Yang kedua, autentik dari aspek yang diukur. Menilai aspek-aspek hasil belajar secara komprehensif meliputi kompetensi siswa, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, untuk yang terakhir, autentik dari sikap kondisi siswa, penilai input, proses, dan output. Melalui kurikulum 2013,
Penilaian autentik menjadi penekanan dalam melakukan penilaian hasil belajar siswa yang memperhatikan seluruh minat, potensi, dan prestasi siswa secara menyeluruh. Penilaian juga dilakukan secara sistematif dan berkesinambungan, dapat menggambarkan kemampuan para siswa yang dievaluasi. Sangat penting untuk melibatkan siswa dalam penilaian, sehingga siswa secara sadar dapat mengenali perkembangan pencapaian hasil pembelajaran mereka. Yaitu mekanisme penilaian dan prosedur penilaian. Mekanisme penilaian sendiri yaitu cara yang digunakan untuk melakukan penilaian secara terintegrasi guna mencapai standar kompetensi lulusan. Mekanisme penilaian yang telah diatur ada 3 macam. Yang pertama yaitu mekanisme penilaian oleh pendidik, mekanisme penilaian oleh satuan pendidikan, dan mekanisme penilaian oleh pemerintah. Hal konversi dari salinan lampiran Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang mekanisme penilaian terdapat dalam beberapa pasal. Yang pertama pasal 9 pada bab 4 yang berbunyi perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan RPP. Yang kedua, penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan. Yang ketiga, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Yang selanjutnya, penilaian keterampilan dilakukan oleh praktik. Selanjutnya, peserta yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi. Dan hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka atau deskripsi. Pasal 10 yang berbunyi penetapan KKM yang harus dicapai oleh peserta didik melalui rapat Dewan Pendidik. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pada semua mata pelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pasal 11 mekanisme penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang berbunyi penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional atau UN dan bentuk lain dalam rangka pengendalian mutu pendidikan. Selanjutnya, penyelenggaraan UN atau ujian nasional oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan. Dan hasil UN disampaikan kepada peserta didik dalam bentuk sertifikat hasil UN yang disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan masukan perbaikan atau proses pembelajaran. Untuk pemetaan mutu program atau satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bentuk lain penilaian hasil belajar oleh pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk survei. Selanjutnya, prosedur penilaian. Prosedur penilaian di sini artinya proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa kombinasi penguasaan proses kognitif atau kecakapan berpikir, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, atau mengevaluasi. Hasil konversi dari salinan lampiran Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang prosedur penilaian juga terdapat dalam pasal 12 bab 4. Yang pertama yaitu penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan. Tahapan ini terdapat ada 4. Yang pertama, mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran. Yang kedua, mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembaran observasi. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil pengamatan. Dan yang terakhir, mendeskripsikan perilaku peserta didik. Yang kedua, penilaian aspek pengetahuan juga melalui tahapan. Tahapan pertama, menyusun perencanaan penilaian. Kedua, mengembangkan instrumen penilaian. Yang ketiga, melaksanakan penilaian.
keempat, memanfaatkan hasil penilaian, dan yang terakhir, melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 oleh deskripsi. Yang ketiga, penilaian aspek keterampilan yang dilakukan oleh beberapa tahap. Yang tahap pertama yaitu menyusun perencanaan penilaian, yang kedua mengembangkan instrumen penilaian, yang ketiga melaksanakan penilaian, keempat memanfaatkan hasil penilaian, dan yang terakhir melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka atau skala yang dari 0 sampai 100 dan deskripsi. Pasal 13 yang berbunyi prosedur penilaian, proses pembelajaran dan hasil belajar oleh pendidik dilakukan dengan urutan. Yang kedua, prosedur penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dengan mengkoordinasi kegiatan dengan urutan. Urutan yang pertama yaitu menetapkan KKM, yang kedua menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran, yang ketiga menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskornya. Selanjutnya melakukan analisis kualitas instrumen, melakukan penilaian, dan yang terakhir mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian, melaporkan hasil penilaian, dan terakhir memanfaatkan laporan hasil penilaian. Yang ketiga, prosedur penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dengan urutan. Urutan pertama menyusun kisi-kisi penilaian, kedua menyusun instrumen penilaian atau pedoman penskornya, yang ketiga melakukan analisis kualitas instrumen, yang keempat melakukan penilaian, dan yang terakhir memanfaatkan hasil laporan penilaian. Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur penilaian oleh pendidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 serta penilaian oleh satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 yang diatur dalam pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal terkait berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian yang terdapat di dalam Permendikbud tahun 2016. Selanjutnya yaitu pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh beberapa penyelenggara penilaian. Di antaranya yaitu pelaksanaan penilaian oleh pendidik, di mana kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dalam memperoleh nilai antara lain melaksanakan penilaian oleh pendidik dengan menggunakan instrumen penilaian yang telah dikembangkan. Kemudian memeriksa hasil pekerjaan peserta didik yang mengacu pada pedoman penskoran untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik. Selanjutnya, pelaksanaan penilaian oleh satuan pendidikan. Pelaksanaan penilaian oleh satuan pendidikan meliputi kegiatan berikut. Yang pertama, pelaksanaan koordinasi ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Kemudian yang kedua, melakukan penilaian akhir untuk mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya, pelaksanaan penilaian oleh pemerintah. Pelaksanaan penilaian oleh pemerintah merupakan kegiatan pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan ujian nasional yang berpedoman pada Permendiknas tentang ujian nasional dan prosedur operasi standar ujian nasional atau biasa disingkat dengan POS-UN yang diterbitkan oleh BSNP. Data hasil penilaian yang ada pada guru harus dilaporkan agar dapat dimanfaatkan oleh kepentingan pendidikan. Melalui hasil penilaian, kita dapat mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik. Selain itu, juga dapat memberi gambaran tingkat keberhasilan pendidikan pada sekolah yang bersangkutan. Mengacu pada hasil penilaian tersebut, maka kita dapat menentukan langkah atau upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Pelaporan hasil penilaian disajikan dalam bentuk profil hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, pelaporan yang dapat dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah dengan tahapan sebagai berikut.
pelaporan hasil penilaian yang dilakukan oleh pendidik. Pada tahap ini, pendidik melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menghitung atau menetapkan nilai mata pelajaran dari berbagai macam penilaian, baik dari tugas-tugas, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Selanjutnya, yang kedua, melaporkan hasil penilaian mata pelajaran dari setiap peserta didik pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan melalui wali kelas atau wakil bidang akademik dalam bentuk satu nilai prestasi belajar sebagai cerminan kompetensi utuh mata pelajaran dan dilengkapi dengan deskripsi singkat. Yang ketiga, memberikan masukan hasil penilaian akhlak peserta didik kepada guru pendidikan agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru pendidikan kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik. Selanjutnya, pelaporan hasil penilaian oleh satuan pendidikan. Kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dalam tahap pelaporan, yang pertama melaporkan hasil penilaian untuk semua mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada wali atau orang tua dalam bentuk laporan hasil belajar atau biasa disebut dengan raport. Yang kedua, bagi orang tua, laporan ini dapat dimanfaatkan untuk membantu dan memotivasi anaknya untuk belajar. Yang ketiga, melaporkan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan lengkap dengan nilai yang dicapai kepada orang tuanya atau walinya. Yang keempat, melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan setiap tahun kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Yang ketiga, pelaporan hasil penilaian oleh pemerintah. Pemerintah menyampaikan hasil laporan dari analisis UN kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan data hasil penilaian bukan hanya mengenai prestasi atau hasil belajar, melainkan juga mengenai kemajuan dan perkembangan hasil belajar peserta didik di sekolah, seperti motivasi belajar, kedisiplinan, kesulitan belajar, atau sikap peserta didik terhadap mata pelajaran. Oleh sebab itu, guru perlu mencatat perkembangan dan kemajuan belajar peserta didik secara teratur dan berkelanjutan. Sekian pemaparan dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, wabillahi taufik walhidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.